Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahillazi unzilal Qur'an hudan linnas wa bainatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da. Allahumma fassalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'du. Fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bittaqullah faqad fazal muttaqun. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, na'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa'akim wajhaka lidini fa fitratal lati fataran nasa 'alaiha la tabdila li khalqillah zalika dinul qayyim walakinna aktsarun nasi la ya'lamun. Shadaqallahul azim. Maka hadapkanlah wajahmu kepada agama Allah yang lurus, yang telah menciptakan manusia di atas fitrah. Tidak ada perubahan terhadap fitrah Allah itu. Itulah agama Allah yang lurus. Akan tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahuinya. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Surat Ar-Rum ayat yang ke-30. Bapak-bapak dan saudara-saudaraku sidang jemaah Jumat rahimakumullah, kembali ucapan rasa puji dan syukur kita sampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, di Jumat minggu pertama di bulan Syawal ini Allah masih melimpahkan rahmat, nikmat dan karunia-Nya kepada kita, sehingga kita bisa berhadir di rumah Allah ini dalam rangka melaksanakan sebuah kewajiban kita bagi seorang laki-laki yang sudah baligh dan berakal, yakni melaksanakan ibadah Jumat di rumah Allah yang sama-sama kita cintai. Kemudian salawat dan salam buat junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak dan saudaraku sidang jemaah Jumat rahimakumullah, tidak terasa sudah 5 hari saja Ramadan 1446 Hijriah meninggalkan kita. Bulan yang sangat berjasa dalam mengangkat derajat kita manusia, karena memang dia hadir untuk mengangkat derajat kita. Sebagaimana landasan daripada perintah Ramadan itu sendiri, berpuasa itu sendiri, di dalam surat Al-Baqarah ayat yang ke-183 itu. Di ujung ayat Allah mengharapkan la'allakum tattaqun. Mudah-mudahan kita menjadi orang-orang yang bertakwa. Dan sesungguhnya Bapak dan Saudara, ketakwaan itulah yang membedakan kita satu sama lain di mata Allah. Allah tidak lihat gagah kita, Pak. Allah tidak lihat kekayaan kita. Allah tidak lihat rupa dan pangkat dan jabatan kita. Apa kata Allah di ayat lain? Inna akramakum indallahi atqakum. Orang yang paling mulia di sisiku, kata Allah, adalah orang-orang yang paling bertakwa di antara kamu. Ketakwaan itu mudah-mudahan tetap kita pertahankan dalam hidup dan kehidupan kita. Kita menjadi orang-orang yang muttaqin yang diharapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada suatu tamsil yang Allah berikan sesungguhnya kepada kita, yang sesungguhnya bisa menjadi bahan renungan buat kita. Apa tamsil yang Allah perlihatkan? Ada satu makhluk kecil tanpa bertulang belakang yang bernama ulat. Ulat kemudian dia akan bermetamorfosis berubah menjadi kupu-kupu. Dua makhluk yang berbeda nama tapi satu jasad dan satu nyawa. Ketika dia menjadi ulat dan kemudian berubah menjadi kupu-kupu,
Ketika disebut dia ulat, karena memang bapak dan saudaraku, perangainya, tingkah lakunya, tindak tanduknya, tempat hidupnya di tempat yang kotor-kotor. Kita lihat bagaimana ulat. Ketika dia menjadi ulat, bapak dan saudara, dia hidup di tempat yang kotor-kotor, di mana ada sampah yang sudah lama kita simpan, dipastikan di bawahnya ada ulat. Di mana bangkai-bangkai yang sudah busuk kita lihat, dipastikan di sana ada ulat. Andai kata pun dia hidup di tempat yang baik-baik, di tempat yang bagus-bagus, seperti di buah-buahan mungkin, seperti di daun-daunan mungkin, namun dia kemudian akan muncul sifat yang keduanya, sifat jelek yang keduanya. Apa? Sifatnya merusak. Ketika hinggap dia di buah-buahan mangga, semua mangga itu berulat, sudah dipastikan kita tak mau memakannya. Ketika dia hinggap di sayur-sayuran, ibu-ibu kita yang menyayur itu akan pasti membuang sayuran yang kena ulat itu. Kemudian ulat itu dia memiliki sifat menjijikkan siapapun melihatnya. Tapi Bapak, ketika dia sedang berpuasa di kepompongnya, ada yang ulat itu berpuasa 7 hari 7 malam, Pak. Bahkan ada yang lebih ekstrim lagi, ulat yang berpuasa 21 hari 21 malam. Keluar dia dari kepompongnya itu, casingnya bagus, casingnya baru, pakaiannya baru. Tapi bukan hanya casing dan pakaiannya yang baru, Pak. Dia berubah total. Dia menjadi makhluk yang hati-hati dalam hidup. Dia pelihara kemuliaan yang Allah berikan kepada dia. Ketika dia menjadi ulat, dia hinggap, dia hidup di tempat yang kotor-kotor, di bangkai-bangkai dia hidup. Namun ketika dia sudah menjadi kupu-kupu, dia tidak mau lagi hinggap ke tempat itu. Di mana dia hinggap? Di mana dia hidup? Di bunga-bunga, di tempat yang harum-harum, di tempat yang indah-indah. Bapak, ketika dia jadi ulat, dia sifatnya merusak. Namun ketika dia jadi kupu-kupu, dia membantu penyerbukan. Dia membantu makhluk lain untuk berkembang biak. Begitu sesungguhnya yang dia lakukan, yang dia contohkan. Kemudian juga Bapak dan Saudara, ketika dia jadi kupu-kupu, siapapun melihat makhluk yang namanya kupu-kupu itu akan pasti senang dalam melihatnya. Sesungguhnya Bapak dan Saudara, orang yang bertakwa itu ada juga perubahan seperti itu hendaknya. Dia menjadi orang-orang yang memang tidak mau lagi terjerumus untuk meninggalkan ibadah sholat. Dia tidak lagi menjadi orang-orang yang memang rajin berbuat maksiat. Dia tidak mau lagi orang-orang yang membelakangi Al-Quran ini. Dia tetap akan menjadikan Al-Quran ini sebagai pedomannya. Dia akan rajin membaca Al-Quran ini, dan dia juga rajin mengamalkan Al-Quran ini. Karena kehati-hatiannya, dia menjadi orang yang betul-betul menjadi makhluk yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala, mau diatur oleh agama Allah. Bapak dan Saudara, kedua, dia menjadi makhluk yang sesungguhnya peduli dengan lingkungan sosialnya. Karena sebuah kekhawatiran, Pak, sebuah kegamangan, sebuah yang harus kita takuti ketika Allah cap kita sebagai manusia-manusia yang mendustakan agama Allah. Ara'aital ladzi yukazzibu biddin fazalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu ala ta'amil miskin. Tahu enggak kamu, kata Allah, orang-orang yang mendustakan agama. Bapak, kita dianggap sebagai pendusta agama oleh Allah. Sholat kita dianggap sebagai suatu main-main di mata Allah. Puasa kita dianggap sesuatu yang hanya memberikan pencitraan kepada Allah. Kita dianggap sebagai pendusta agama. Kenapa disebut sebagai pendusta agama? Ketika dia menghardik anak yatim dan tidak mau memberi makan fakir miskin. Artinya apa? Tidak ada kepedulian sosial dalam hidup dan kehidupannya. Orang yang berpuasa sesungguhnya orang yang mampu untuk memperlihatkan kepedulian sosialnya kepada sesamanya. Bapak dan Saudara,
apalagi anak-anak yatim yang berada di sekitar kita. Mungkin di Ramadan dia dapat bantuan, mungkin di Idul Fitri tadi dia mendapatkan bantuan kita dari para ngurus masjid, pakaian dan segala macamnya. Namun apakah dia cuma hidup di bulan Ramadan ini saja? Tidak, Pak. Anak-anak yatim tentu saja hidup pula ke depan. Lalu bagaimana nasibnya ke depan? Apakah masih kita peduli dengan dia? Atau mohon maaf Bapak, dalil-dalil yang nyaris kadang-kadang menjadi sesuatu yang membenarkan apa perkataan kita, apa yang kita lakukan, ini sering muncul. Maleh dan mancalinya parangai cingkah urang berang awak mancalinya, sakit hati awak mancalinya, sehingga kita dalilkan tidak mau membantu dia, kita acuh tak acuh dengan dia. Bagaimana pendidikannya kita tidak peduli, bagaimana makanannya kita tidak peduli, bagaimana pakaiannya kita biarkan. Mohon maaf Bapak, Allah akan golongkan kita kepada hamba-hamba Allah yang menjadi pendusta agama Allah. Maka orang-orang yang muttaqin, dia orang-orang yang betul-betul memberikan kepedulian sosial kepada orang-orang di sekitarnya. Kemudian yang ketiga, Bapak dan Saudara, orang-orang yang bertakwa itu orang-orang yang akan mampu membina hubungan silaturahmi antara mereka satu sama lain. Karena dia akan senang melihat saudaranya, dan saudaranya pun akan senang melihat dia. Ketika itu sudah muncul dalam diri dan kehidupan kita, mudah-mudahan kita memang Allah golongkan kepada hamba-hamba yang mendapatkan titel takwa itu, hamba-hamba yang mendapatkan muttaqin itu, hamba-hamba yang di mata Allah mulia, sampai mudah-mudahan itu kita pertahankan sampai hayat kita dijemput oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Fattabi'u ya ulil absar la'allakum turhamun. Alhamdulillah, alhamdulillahillazi hamdan katsiran kama amar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da. Allahumma fasholli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, na'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa 'amilus sholihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Bapak, Ramadan 1446 Hijriah meninggalkan kita, dan tidak ada jaminan kita akan bertemu dengan 1447 Hijriah. Maka momen ini, di Syawal ini, seharusnya kita memperlihatkan hasil yang terbaik yang kita lakukan di 1446 Hijriah. Ramadan kemarin 1446 Hijriah kita lihatkan kepada Allah, karena waktu itu akan terus maju, sementara nyawa kita belum tentu akan kapan berakhir. Mudah-mudahan Pak, kita tidak tergolong sebagai orang-orang yang kata Allah merugi. Karena apa? Karena mungkin kita tertipu oleh kehidupan dunia ini. Mari Bapak dan Saudara, kita siapkan, kita jadikan Ramadan 1446 Hijriah ini merupakan Ramadan yang terbaik. Kita buktikan di Syawal ini dengan semangat peningkatan amal ibadah kita. Innallaha wa malaikatahu